Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islamity Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema hidup enak, mati enak. Masya Allah banyak banget tadi yang udah kita bahas di segmen sebelumnya. Ternyata ya memang kalau misalnya kita hidup enak, mati enak juga kita harus sesuai syariat. Kita harus tahu dulu ilmunya. Karena banyak juga ibadah-ibadah yang kalau misalnya dilakukan secara tanpa ada ilmunya malah salah gitu ya. Nah baik, tadi ada satu pertanyaan belum dijawab nih sama Ustazah Syifa nih. Mungkin kita ulangi dulu, ada jamaah yang baru gabung nih ya. Bener gak sih kalau misalnya kita nih Ustazah ya, di dunia itu hidupnya merasa udah banyak sedekah, beramalnya banyak gitu ya. Makanya, tapi ada juga yang ditakdirkan pada saat mau meninggal katanya tadi pada saat mau baca syahadat susah gitu ya. Nah ini kenapa, terus gimana caranya supaya kita itu nanti matinya enak, dimudahkan pada saat baca syahadat. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustazah. Izin Habib dan Ustaz Syam, para guru-guru yang ada di rumah, para jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Kita diharuskan untuk tidak menjudge orang lain sesuai dengan apa yang kita lihat secara zahir. Ada orang yang kelihatannya baik, amalnya banyak, tapi di akhir hayatnya ternyata su'ul khotimah. Ada yang kita lihat, orang ini ahli maksiat, nggak pernah sholat dan lain sebagainya, tapi ternyata di akhir hayat kita tidak tahu beliau itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi biasanya orang-orang yang meninggal di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah itu juga sebanding dengan apa yang dia lakukan ketika hidup selama di dunia. Kalau selama di dunia yang dia dawamkan adalah kebaikan, ibadah, menolong orang lain, bersedekah, dan lain sebagainya, maka di akhir hayatnya pun akan Allah kasih kemudahan untuk mengucap syahadat. Jadi bukan berarti kita tiap hari ngapalin syahadat Bang Mikdad. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Gitu biar gampang nanti pas akhir hayat. Karena banyak orang yang mudah mengucap syahadat ketika sehat, masih hidup. Ketika di akhir hayatnya mengucap kalimatullah, Allah, Allah, Allah saja itu sulitnya luar biasa. Makanya kalau kita mentalkinkan mayit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan secara kamil sempurna. Nah orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu boro-boro mengucap asyhadu alla, kadang-kadang susahnya luar biasa. Maka cukup ajak si mayit untuk mengucap kalimatullah, Allah, Allah, la ilaha illallah kalau bisa sempurna. Tapi kalaupun tidak bisa ikut kalimat la ilaha illallah, Allah, 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 agar itu masih tercancap di hatinya. Dia masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak tahu nih akhir hayat kita seperti apa. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana orang yang hidup bahagia selama di dunia? Ada beberapa versi. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma'alamatus sa'adah fi dunya ya Rasul. Rasul mengatakan sihatul badan wus'atun fi rizqihi. Orang yang bahagia itu badannya sehat, ibadahnya enak, nggak ada halangan. Ya melakukan apapun tidak ada rintangan dan lika-likunya. Itu orang yang sehat, bahagia hidupnya. Yang kedua kata Rasul, wus'atun fi rizqihi, rizkinya luas. Jadi rizki ini maknanya bukan hanya materi. Hati kita tenang, hidup nggak punya utang, sama istri pasangan nggak pernah bertengkar, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, itu juga rizki. Jadi rizki bukan hanya dalam bentuk materi. Dan dalam kitab Nasoihul Ibad juga disebutkan as'adun nas, manusia yang paling bahagia hidup di dunia itu cirinya ada 3. Yang pertama adalah man lahu qalbun alimun, hati yang selalu ingat bahwa Allah itu mengawasi kita. Di sekeliling kita itu ada segala sesuatu yang kita nggak bisa melakukan hal apapun karena semua di mana-mana ada CCTV Allah 24 jam mengawasi kita. Jadi man lahu qalbun alimun, hatinya selalu terpaut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar kalau CCTV Allah 24 jam mengawasi kita. Itu ciri orang yang bahagia yang pertama. Yang kedua adalah wa badanun sabirun. Hati kita, diri kita sabar dalam menjalankan segala hal, apalagi kebaikan. Jadi sabar itu ada beberapa hal. Ada sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat, dan ada sabar dalam melakukan ibadah. Orang kalau sudah melewati 2 sabar ini, maka dia termasuk ciri orang yang bahagia. Dan yang ketiga adalah wal qanaah bima fil yad, bersyukur dan lapang dada dengan apapun yang kita miliki, pasangan, harta, kehidupan kita saat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membandingkan dengan hidup orang lain. Itu salah satu ciri orang yang bahagia hidup di dunia. Insya Allah kalau 3 ini kita amalkan, mudah-mudahan di akhir hayat kita
juga Allah mudahkan kita untuk mengucap kalimatullah, syahadat, dan juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa penjelasannya. Nah, saya tadi mengingat satu kalimat qanaah gitu ya. Nah, ini pengen saya tanya nih sama Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, Afwan izin bertanya, apakah benar nih salah satu tanda orang yang bisa meraih hidup enak, bahkan mati enak adalah orang yang selalu memiliki kemampuan untuk merasa cukup. Nah, qanaah yang tadi disebutkan gitu ya. Allah. Tapi apa patokannya orang merasa qanaah? Tapi kan zaman sekarang itu semuanya memang, apalagi sekarang semuanya serba naik gitu. Gimana kita bisa bisa merasa cukup di saat semuanya kebutuhan banyak banget nih. Nah, ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib, Ustaz Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa saya yang terupdate, ya Allah, sebagaimana Engkau mampu untuk menaikkan harga-harga, berarti Engkau lebih mampu untuk menaikkan rezeki. Rasa cukup, rasa qanaah bagi diri manusia. Makanya Nabi SAW bukanlah pribadi yang miskin. Nabi SAW adalah pribadi yang sangat kaya raya. Bayangin aja berapa bagian Nabi SAW ketika terjadi ada yang namanya rampasan perang. Jatah Nabi itu banyak banget, subhanallah. Nabi SAW berapa banyak harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepadanya. Bahkan datang Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau mau menjadi Nabi sekaligus raja seperti Daud, seperti Sulaiman, ya, seperti saudaramu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia raja juga, nabi juga, seperti Nabi Yusuf juga, seperti nabi-nabi yang lainnya, atau engkau ingin menjadi rasul sekaligus hamba? Tapi lihat rasa cukup yang Nabi SAW rasakan dalam hatinya dengan mengatakan, saya cukup menjadi seorang rasul sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, bukan berarti Nabi itu hidup miskin, tidak. Tapi Nabi SAW adalah sosok yang sangat kaya raya, memiliki bahkan dunia dan isinya, bahkan kunci surga pun Nabi SAW yang memilikinya. Subhanallah. Maka tatkala seorang muslim merasakan hidup dengan rasa cukupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah Allah berikan kepadanya, tolak ukurnya seperti apa? Yang pertama, ia pandai untuk berterima kasih. Pandai untuk berterima kasih. Kenapa manusia ini harus pandai berterima kasih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kepada kita. Lihat bagaimana Allah menjelaskan susah payahnya seorang ibu melahirkan anak. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada seluruh anak untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Ibunya yang sangat kesusahan, bertambah susahnya ketika mengandungnya. Pertanyaannya, Mikdad, ingat nggak pernah nendang rahim ibu waktu di kandungan? Gak ingat. Ingat nggak bahwa kamu pernah hampir membunuh ibumu ketika engkau dilahirkan? Gak ingat. Gak ingat kan? Iya. Tapi Allah mengingatkannya dalam Al-Quran supaya engkau berterima kasih kepada ibumu. Allah mengingatkan kita. Bahkan seperti ini, kalau engkau tidak bisa berterima kasih kepada ibumu yang engkau lupakan jasanya, bagaimana mungkin engkau bisa berterima kasih kepada Allah yang kebaikannya itu berada di alam gaib? Allah kan kebaikannya di alam gaib. Kita nggak lihat bagaimana Allah membagi rezeki. Kita nggak pernah lihat bagaimana cara Allah atur jodoh kita. Kita nggak pernah lihat bagaimana cara Allah nanti cabut nyawa kita. Kita nggak pernah tahu itu. Itu di alam gaib. Maka manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah yang melakukan kebaikannya di alam gaib, kecuali dia pandai untuk bersyukur kepada manusia yang dia lihat di alam nyata. Subhanallah. Kalau kebaikan ibu saja bisa kita lupakan, apalagi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Itu tanda qanaah yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk senantiasa memandang yang ada di bawahnya, bukan memandang yang ada di atasnya kalau masalah urusan duniawi. Jadi selalu dia lihatnya, kalau dapat susah, agak bangkrut sedikit, dia lihat perusahaan yang lain lebih bangkrut daripada dia. Ya, hari ini tidak dapat keuntungan, dia lihat perusahaan yang bangkrut. Alhamdulillah saya tidak bangkrut, cuma nggak ada keuntungan aja. Ya, dikasih sakit gigi, dia lihat orang yang sakitnya lebih parah daripada sakitnya. Itu orang qanaah itu selalu melihat dunia lebih di bawah daripada dia. Masya Allah. Jadi selalu melihat hal-hal yang positif ya istilahnya. Betul. Terpacu melihat ke atas, bersyukur melihat ke bawah ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Nabil nih. Habib, Afwan izin bertanya. Jadi setelah kita pelajari mengenai hidup enak mati enak itu, kita berusaha untuk berada di tengah-tengah supaya nanti hidupnya juga nggak terlalu susah-susah banget lah gitu istilahnya. Tapi matinya juga pengennya harus khotimah gitu. Nah gimana caranya kita mempersiapkan bekal supaya seimbang gitu Bib. Hidupnya enak, matinya juga enak. Bukan hanya memikirkan duniawi aja gitu. Tapi nanti juga pengen nih pas meninggalnya husnul khotimah. Nah ini mohon penjelasannya Habib. Masya Allah. Baik. Izin Ustaz Syam. Izin Ustazah Syifa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian dimanapun berada. Tadi dikatakan bagaimana kita hidup seimbang antara dunia dengan akhirat. Lalu yang kedua, bagaimana supaya jangan hanya mikirin hidup enak tapi juga mati juga enak. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa. Yang Mas Mikdad sering disebut doa sapu jagat. Gitu ya. Jadi doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya hidup kita seimbang, kemudian akhirat juga kita dapatkan. Nomor satu adalah kita minta sama Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena la tunjizul qada illa biddu'a. Ya, qada itu tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Jadi takdir yang buruk itu diubahnya dengan doa. Maka hendaknya kita perbanyak doa yang baik. Dalam Quran dikatakan wa minan nasi may yaqul ya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi di antara manusia itu ada yang minta dunianya aja gitu. Ya Allah, berikan saya ini sukses, ini karir saya, jabatan saya, sekolah saya, kuliah saya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Ya. Nah, wa minhum, dan di antara mereka ada yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Selalu seimbang, ya. Ketika doa itu kita mulai dengan seimbang, maka nanti hidup kita juga menyesuaikan. Nah, yang kedua adalah seimbang di dalam bukan hanya mengejar kenikmatan dunia tapi juga akhirat, ya. Di dalam Quran Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat amal saleh, ya, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beriman. Amalnya harus saleh. Ya, kalau kita di dunia ingin bahagia, akhirat bahagia, amalnya harus saleh. Yang kedua, mukmin, iman sama Allah. Amalnya banyak, tapi dia tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Maka kata Allah, kalau kita melakukan dua hal itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu ada lam taukid, ada nun taukid. Kalau kita belajar tafsir, menunjukkan sungguh-sungguh kata Allah akan aku berikan kepada mereka ini, yaitu kehidupan yang indah. Gitu ya. Indah tadi dikatakan bukan hanya kemudian terus berlimpah harta saja, tapi walaupun sedikit dia mencukupi, gitu ya. Walaupun misalnya banyak, dia mensyukuri, gitu ya. Nah, jadi itu diberikan kehidupan yang betul-betul kata Allah indah, ya. Kemudian bukan hanya itu, walanajziyannahum, ya. Nanti akan diberikan di akhirat itu pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kita. Nah, yang terakhir, trik yang ketiga adalah hendaknya kita melakukan hal-hal yang kita cintai, yang kita prioritaskan itu yang baik. Kenapa? Kata baginda Rasul SAW, man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kata terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita lihat tadi ibu tadi suka baca Quran, akhirnya Quran. Jangan sampai kita nanti suka bermaksiat, akhirnya juga dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Demikian Mas Mikdad. Habib, terima kasih, Masya Allah penjelasannya. Sami-sami. Nih, jamaah yang ada di rumah pasti udah nggak sabar kan pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, nih Masya Allah ada yang spesial kan. Ini pertanyaannya datang nih. Dari mana nih menggunakan? Vietnam tuh, Dari Vietnam lihat tuh. Mobil perang nih, Masya Allah nih. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih mobil pengantar surat. Langsung nih kita bacakan. Ada pertanyaan dari siapa ya kira-kira? Kan tadi dari Instagram udah. Sekarang kita baca yang agak konvensional dikit nih melalui surat. Baik, nih kira-kira tulisan siapa nih? Masya Allah, bagus banget nih tulisannya nih. Bukit Tinggi 15 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada Assalamualaikum Habib juga nih. Tapi nih bahasanya feeling saya nggak enak nih. Saya takutnya nggak bisa. Ambo baru masuk Islam dengan keluarga. Tapi seminggu sudah keluarga mu'alaf. Wah, ibu meninggal. Tapi sebelum itu ibu Ambo
Allah masuk Islam. Maaf ya jamaah kalau salah-salah, ini saya agak-agak meraba-raba nih. Tapi sebelum itu Ibu Ambo Allah masuk Islam jua Ustad top, tapi Ibu Ambo alun apa alun ya? Alun sholat padahal sudah mu'alaf. Itu Mbak Yo, Ustadz, Ibu Ambo apakah bisa masuk surga tuh Ustadz? Kan alun sholat lai. Mohon jawabannya ya Ustadz. Wah, Ustazah Syifa kayaknya tahu nih artinya. Masya Allah, ini pertanyaannya dari Bukit Tinggi. Mungkin insya Allah ini akan dijawab oleh guru kita Ustaz Syam ya. Silakan Ustaz Syam. Ambo tak tahu. Subtitlenya ada di sana, dibaca dulu. Mungkin biar jamaah ngerti ya. Ambo pusiang. Sama Ambo juga pusiang. Oke. Silakan tafadhol Baik, Ustaz Syam. Habib Nabir, saya Syifa, Mas Mikdad, serta yang bertanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Allah, ya Rabbal Alamin. Serta pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh orang-orang di luar sana yang sangat mencintai mungkin orang tuanya, Ya, yang betul. mungkin berbarengan dengan keluarganya masuk Islam. Betul. Namun ternyata takdir berkata lain, orang tuanya terlebih dahulu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillahnya Amru bin Thabit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama aslinya adalah Ushairim. Ushairim ini diajak masuk Islam sama temennya. Ketika diajak masuk Islam sama temannya, namanya Sa'ad bin Mu'adz, kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ayolah masuk Islam. Kita ini sama-sama yakin Muhammad tuh benar gitu ya. Kata si Ushairim, malas ntar suruh sholat lagi, ntar ini apa segala macam, ya kan? Tapi mereka sama-sama yakin tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran baginda Nabi SAW. Akhirnya pada suatu ketika ya udah terjadi perang Uhud yang luar biasa. Amru tadi, si Ushairim ini cari temannya si Sa'ad. Mana Sa'ad? Sa'ad udah berangkat, Sa'ad udah ikut Muhammad katanya, Sa'ad udah masuk Islam. Wah, bener-bener dia ninggalin saya katanya. Akhirnya si Ushairim ini mengejar Sa'ad dan dia sampai kepada perang Uhud. Sesampainya di medan perang, mau gimana lagi? Kalau kita nggak ngeluarin pedang, kita yang dipedangin gitu kan. Akhirnya si Ushairim mengeluarkan pedangnya, lalu tiba-tiba dia membunuh banyak daripada orang-orang yang ada pada saat itu di perang Uhud. Lalu ditanya sama sahabat Nabi SAW, ngapain kau di sini? Ya salah lawan kau katanya. Kamu ini membela Islam atau membela kaum musyrikin? Kata si Ushairim, tidak, sebenarnya saya sudah masuk Islam. Saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ini masuk Islam sebenarnya. Saya sudah meyakini Rasulullah SAW. Cuma saya males aja katanya. Akhirnya hari ini saya membela Islam di perang Uhud. Siapapun yang melawan Islam, saya akan menebasnya. Kata siapa? Kata si Ushairim tadi. Maka subhanallah, ketika selesai peperangan, diperiksalah para sahabat yang syahid pada saat itu. Ternyata diantaranya ada Ushairim yang meninggal dunia pada saat itu, yang wafat pada saat itu. Dia pun ternyata menjadi daripada korban peperangan atau syahid di medan perang Uhud pada saat itu. Maka Sayyidina Abu Hurairah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, ceritakan kepadaku orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah puasa, orang yang tidak pernah menjalankan ajaran Islam kecuali peperangan, tapi masuk surga. Tapi masuk surga. Baru masuk Islam udah masuk surga. Nggak pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain udah masuk surga. Subhanallah. Ternyata di sahabat semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah Ushairim. Kenapa Ushairim? Karena Nabi SAW menjaminnya masuk surga. Si Ushairim itu adalah salah seorang daripada penghuni surga meskipun dia tidak pernah sholat. Maksudnya adalah seorang mu'allaf bagaikan ia lahir daripada rahim ibunya, bersih, suci daripada dosa. Apalagi mu'allafnya ibunya tadi itu baru belajar. Mungkin baru mau mendalami, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawanya. Yang jelas yang sudah Islam, jaga sholat. Tidak ada kompensasi untuk sholat. Puasa boleh bayar fidyah kalau tidak mampu puasa. Zakat mungkin tidak semua mampu. Haji tidak semua mampu. Umroh tidak semua mampu. Tapi sholat ini tidak ada toleransi. Semua harus sholat. Mesti sholat dia. Kalau udah masuk Islam, mesti wajib dia belajar sholat. Walaupun gerakan doang belum ada bacaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab, nggak pusyang-pusyang lagi. Gak pusiang-pusiang lagi. Ambo yang pusiang. Ambo yang pusyang. Mohon maaf tadi kalau ada salah-salah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Karena sesaat lagi nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media. Tetapi Islami Tindak, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan